Kalau kamu sudah punya perspektif bahwa belajar harus dari orang, ilmu-ilmu yang dari alam, dari Tuhan langsung kadang-kadang nggak kelihatan. Karena orang yang pintar adalah belajar dari pengalamannya sendiri. Orang yang jenius adalah belajar dari pengalaman orang lain. Next question. Oh, yeah. Atau yang di sini mau tanya, nah, ini masih beneran ngantuk kayak gitu loh, saya ning studio studio 8. Di gini, ayo maju gini. Cung. Ding dong. Nah, kan iki ngomong etika dan moral, kamu tidak bermoral dan tidak beretika kalau begitu. Diberi kesempatan tidak diambil, tidak dimanfaatkan. Secara moral dan etika sudah batal itu tadi. Syukur ya, salahin. Ayo mana yang mau tanya? Yuk, Cung. Sebelum saya ke yang di live chat ya. Cung, yuk tanya. Kalau bertanya itu jangan takut untuk menjadi salah tanya. Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang salah adalah cara berpikirmu tentang pertanyaan. Bahwa kamu selalu menganggap bahwa pertanyaanmu salah, pertanyaanmu bodoh. Tidak ada pertanyaan bodoh. Kalau orang menjawab dengan cara yang bodoh itu banyak. Tapi bertanya itu tidak ada yang bodoh. Oke, ada siapa? Ayo, monggo sebelum ini. Oh ya, sip. Sini maju. Ben ketok saka kamera. Kowe iki piye to? Ada cewek Mas Abrang. Ya, kamu harus tampil gitu loh. Tampil, muncul sebagai ini. Yuk. Bagaimana sih jadi manusia bermoral itu? Bagaimana menjadi manusia nama dong. Nama saya Rania Jumilda dari S1 Farmasi. S1 Farmasi. Oke, terima kasih. Bagaimana menjadi manusia yang bermoral. Oke, menarik pertanyaannya. Keren. Karena mungkin tidak pernah diajari di farmasi gitu ya. Farmasi kan urusannya piye carane ngeracik obat, wae. Jadi putek oleh kowe ngeracik obat. Tapi ngomong ngeracik obat itu ada moral dan etika di situ. Kamu obat itu kan racun toh. Sebenarnya kan racun, toksik kan gitu. Tapi bagaimana racun itu bisa bermanfaat untuk tubuh manusia, bukan untuk membunuh. Itu moralnya di situ, itu etikanya di situ, pengetahuan dasarnya di situ, gitu loh. Tapi aku rameh jawab tekan atau ben narasumberku sing jawab, nek aku sing jawab ya situ, aku dari tanggapan dewi ya. Oke, kemana dulu nih? Ke Mas Abrang sih lah. Bagaimana menjadi manusia yang bermoral, Mas Abrang? Iki ini pertanyaan ini mohon dipahami, ini bukan pertanyaan seperti 2 tambah 2 berapa, 4. Ini bukan tips yang mudah ini. Karena gini juga, moral itu bukan sesuatu yang 100% kita sadari loh. Moral itu bisa sangat fleksibel tanpa kita sadari. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada orang mencuri. Sikap Anda kalau yang mencuri adalah teman dekat, itu pasti berbeda kalau yang mencuri adalah musuh Anda. Ini kelihatan banget tuh. Ada kesalahan sedikit aja. Kalau yang melakukan musuh Anda, wes tadi ini kita harus menjaga moral segala macam. Yang Anda jaga pada posisi ketika yang melakukan kesalahan adalah musuh adalah moral objektif tentang kepemilikan, tidak boleh mencuri. Terus kalau yang mencuri adalah teman Anda sendiri, sahabat, Anda nggak langsung mengumpan, loh kita harus punya moral itu. Moralnya adalah jangan membuka aib orang lain. Kan mereka pasti ada. Ini jadi
Moral ini bisa dipakai dalam banyak bidang ini dan bisa ditekuk-tekuk nggak karuan ini. Tapi kalau gini, kalau usulan saya adalah gini, moral itu akan punya seperti air. Dia taruh di gelas, dia akan menjadi gelas, ditaruh di lodong akan menjadi lodong, ditaruh di piring akan rata seperti piring, tapi dia tidak kehilangan keairannya, tidak kehilangan cairnya. Jadi menurut saya pasti ada fleksibilitas dalam kehidupan Anda, tapi harus ada akar yang tidak boleh Anda langgar juga. Apa akar ini? Menurut saya akarnya ini adalah kejujuran kepada diri Anda sendiri. Itu jujur bukan jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain itu variabelnya banyak lagi. Tapi jujur kepada diri sendiri adalah properti bahasa Indonesianya adalah sebuah sifat, adalah sebuah disiplin yang menurut saya amat sangat penting. Karena banyak keadaan di mana kita tidak tahu aksi terbaik untuk saat itu. Misalnya kita dihadapi masalah. Misalnya dihadapi permasalahan gini. Anda punya teman sedang sakit. Anda nemuin dokternya. Kata dokternya, ini umurnya tinggal 3 bulan. Terus Anda jenguk, teman Anda yang sakit nanya, gimana keadaan saya? Anda akan menjaga moral kejujuran. Kemudian ngomong, tenang aja, 3 bulan lagi selesai. Akan ngomong seperti itu. Atau Anda akan menjaga moral kasih sayang. Udah tenang aja, Anda pasti sembuh, aman-aman, nggak sakit Anda. Nah, itu kebohongan dari sudut pandang moral kejujuran. Tapi dari sudut pandang kasih sayang, itu kebohongan yang Anda tanggung karena sesuatu yang lebih besar. Nah, ini parameter di sini nggak mudah, ini kasuistik ini. Tergantung kasusnya seperti apa. Tapi ada parameter lain yang agama ajarkan, yaitu getaran dalam diri Anda, jujur. Kalau Anda tidak enak, Anda nggak ada gatal dalam diri, perhatikan nih. Suara hati Anda, nurani Anda yang jarang didengarkan karena sering ketutupan sama otak yang cerewet ini. Ini lama-lama nggak jadi kompas ini. Jadi untuk menjadi kompas kebaikan menurut saya adalah jujur kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda pasti bisa merasakan apa yang menurut Anda enak, yang menurut Anda tidak enak. Dan itu akan mempengaruhi output Anda. Kalau outputmu pengen menjadi orang yang dikangeni oleh orang lain, pasti outputnya mencari yang Anda sendiri nyaman, Anda sendiri enak. Jadi parameter paling universal di luar variabel yang banyak itu tadi adalah menajamkan kemampuan untuk jujur kepada diri sendiri. Pada sebuah keadaan di mana Anda tidak bisa memutuskan, aksi terbaik untuk perang jangka panjang paling aman adalah jujur. Wes toh. Ini saya nggak berani ngomong ini konsep saya karena saya paham konsep ini dari agama. Jujur itu urusannya strategi terbaik menghadapi masa depan ketika Anda benar-benar gelap. Ini yang baik gimana ya? Bagusnya gimana? Jujur. Dah. Karena jujur Anda tidak menanggung kebohongan ke masa depan. Nah, itu moral yang dengan fondasi itu adalah yang paling primer. Anda akan menjadi manusia bermoral atau tidak, Anda terus tumbuh. Konsep Anda sekarang bisa berubah besok. Tapi kalau ini diakari oleh kejujuran, tumbuh Anda akan semakin baik. Semakin menjadi diri Anda, dan semakin bisa menemukan siapa diri itu tadi. Mungkin itu jawaban saya. Oke, jujur. Boleh. Jujur acur. Jujur acur ki biyen. Saiki ya. Rating, boting. Oke, pertanyaan Mas Wendy. Mas Arsari ben Pak ora kok kan jawab. Mau tanya Min. Di era sekarang orang-orang mulai banyak yang kecanduan main HP. Dan etika dan moral itu terbentuk dari budaya di masyarakat. Bagaimana kita belajar etika moral sementara budayanya sudah berbeda? Misalnya, ketika selesai acara tahlilan, terus ketemu bapak-bapak lainnya, kita sudah tidak bisa biasa basa-basi, ngobrol lagi seperti orang zaman dahulu.
Bapak-bapaknya malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Terus gimana caranya kita generasi muda berlatih etika moralnya? Wong tempat latihannya semakin jarang. Oh gitu. Nah, Mas Asari. Jadi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan sehari-hari ya, artinya fakta realitas di lapangan bahwa benar sih, wong saiki iki senengane mainan HP. Saya juga termasuk orang yang suka mainan HP. Artinya memaksimalkan bukan kemanfaatan HP, memanfaatkan apa ya media-media sosial untuk popularitas pribadi gitu. Wah, eksistensi pribadi, bikin grup WA gitu kan. Terus di dalam grup itu kadang-kadang nggak penting-penting amat disampaikan. Dulu agak beda memang situasinya. Zaman telepon genggam awal mula dikenal, belum ada WA, baru SMS dan telepon. Harga pulsanya aja mahal. Ngisi pulsa minimal dulu, kalau pas era-era awal HP ketemu, itu dipasarkan itu pulsa itu paling enggak itu harganya 50.000. Mikir-mikir harap tuku pulsa. SMS-an, kalau dulu SMS-an itu per karakter Rp1 atau Rp25 itu kalau tidak salah. Nah itu jadi kita harus irit betul. Telepon pulsanya mahal lagi per detik. Belum lagi kalau misalkan antar operator yang berbeda sudah kena cas atau roaming. Belum lagi kalau misalkan antar kota, wah tambah roaming lagi. Disitulah sebenarnya saya pikir teknologi agak lumayan punya keberpihakan kepada manusia. Nah sekarang ini pulsa oke, nggak terlalu mahal, kuota sudah sangat gampang dicari, wifi bertebaran di mana-mana. Sarana kemudahan ini menjadikan manusia kadangkala ya itu tadi, ini aku ngarani memang kembali ke sifat dasar manusia. Janjane menungso iki, janjane iki tenanan bermoral apa ora. Asine iki mungkin bisa jadi etika dan moral itu untuk bukan membelenggu ya, tetapi membatasi tingkat kerakusan manusia. Nah, saiki tingkat kerakusan manusia ada pada HP. No ya. Kita tidak lagi rakus untuk cari makan. Enggak. Faktanya gitu. Makan sudah selesai kita. Yang belum selesai kan popularitas, eksistensi. Nah, itu piye menanggapi pertanyaan tadi itu, monggo Pak Asari. Ya, matur suwun tadi untuk yang bertanya, matur suwun Kang Ribut. Jadi gimana caranya kalau kita misalkan habis kegiatan kemasyarakatan atau habis tahlilan atau habis acara kemudian tidak langsung kumpul-kumpul. Sebenarnya dari awal tadi pembicaraan kita sudah hampir secara tidak langsung sudah hampir menjawab, tapi saya jawab secara singkat biar apa istilahnya mahasiswa ini tidak terlalu, karena kalau panjenengan itu mencari sesuatu yang panjenengan sendiri tidak mengakui bahwa itu ada atau tidak, nanti justru akan terjebak. Maksud saya begini, kalau bicara soal HP, kemudian kalau sekarang mungkin nggak cuma HP ya, kalau saya niku termasuk laptop barang gitu. Jadi kalau sudah ketungkul HP, WA, laptop itu kadang-kadang sampai rumah itu kadang tengah malam juga masih buka laptop, kadang masih buka HP. Cuman begini, memang kalau tidak ada tempat untuk kita belajar, maka hanya ada satu alternatif. Yang pertama, hanya ada satu alternatif, yaitu Anda punya kesempatan untuk memahami itu di agama. Karena begini, wes percaya. Saya bertahun-tahun karena ketidaktahuan dan kebingungan saya untuk mencari itu tidak ketemu. Tetapi di agama itu ketemu. Betul. Satu, apa yang ada di agama? Jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan ke kamu. Yang kedua, ketika kamu mengalami sesuatu, bertindaklah adil, atau jangan karena ketidaksukaan kita terhadap sesuatu menjadikan kita berlaku tidak adil. Gitu.
Jadi kalau mau cari dengan perspektif di luar yang banyak sekali itu sangat kecil kemungkinan kita untuk menemukan. Atau nanti malah jadi bingung seperti saya dulu. Sampai sekarang juga masih bingung gitu. Artinya guidance-nya itu sudah ada, panduannya sudah ada. Ketika panjenengan tidak menemukan tempat untuk belajar, jenengan bisa tanya ke dalam diri jenengan sendiri. Atau agama pasti punya jawaban tentang itu. Jenengan bisa cari ke orang-orang yang bukan, ya maksudnya bukan itu, bukan kemudian langsung ke Menteri Agama, wah kacau ini. Itu artinya datanglah ke tempat-tempat yang menurut panjenengan itu seperti tadi Mas Sabrang sampaikan, ada getaran di dalam. Jadi kalau Anda merasa cocok, karena nurani yang setiap hari dilatih itu dia akan tajam gitu. Jadi sesuatu yang Anda latih tiap hari, hal-hal baik yang Anda lakukan, itu insya Allah dia akan menjadi tajam dan panjenengan akan menjadi tahu. Maka satu-satunya jalan untuk saat ini ketika Anda tidak menemukan tempat untuk Anda mempelajari itu, maka minta tolong orang yang lebih tahu untuk itu kembali kepada ajaran agama panjenengan. Saya rasa begitu. Singkat saja. Terima kasih, Kang Rifut. Oke. Menarik sebenarnya. Getaran. Ini asik ini. Getaran itu nggak mungkin sekali, berkali-kali, baru akan muncul. Baru akan ada resonansi di situ. Menemukan tempat-tempat yang bisa menciptakan atau punya getaran. Itu memang tidak, sebenarnya gampang gue sebenarnya, banyak lah ya. Cuman yang susah itu adalah kemauan kita untuk melangkah itu. Iya, kita kadang-kala terlalu banyak mikir sing percuma juga gitu. Nah, oke. Mas Abrang, menemukan tempat yang punya getaran. Wah. Iki bayanganmu aja sing ora-ora lho iki, sik isuk lho iki. Wah. Iki berat iki. Waduh, 18 plus iki suwi. Aduh, parah iki. Menemukan tempat-tempat yang punya getaran. Sebenarnya itu banyak area-area ataupun spot-spot ya, kalau bahasa anak gaul ala milenial, spot-spot. Jadi gue suwi-suwi majelis taklim ini spot al-opo gitu ya. Nah, tapi beda loh pemaknanya spot dengan majelis taklim. Nah, itu menemukan tempat-tempat yang memiliki getaran-getaran atau memancarkan getaran-getaran. Bila perlu getaran itu bisa sampai pada di dalam diri manusia itu yang ikut. Itu kan sebenarnya kunci ya. Mereka adalah tempat-tempat belajar. Tadi digelisahkan bagaimana saya akan belajar sementara lingkungan ini tidak menyediakan ruang untuk orang-orang ini belajar. Tapi apakah itu? Atau jangan-jangan lupa bahwa dia bisa menciptakan ruang sendiri untuk belajar. Gitu. Monggo Mas Abrang ditanggapi untuk pertanyaan yang tadi. Ini mungkin perspektif saya ya. Ini teman-teman mahasiswa harus selalu punya kesadaran itu, bahwa yang diomongkan oleh orang adalah perspektif orang tersebut. Jadi tidak langsung diadopsi percaya menjadi kebenaran atau tidak percaya menjadi kesalahan, tapi dilihat sebagai perspektif untuk menambah kemungkinan Anda mengolah informasi-informasi pengalaman orang lain tersebut. Karena orang yang pintar adalah belajar dari pengalamannya sendiri, orang yang jenius adalah belajar dari pengalaman orang lain. Perspektif saya tentang getaran itu tadi, tentang belajar itu tadi, saya membayangkan seperti ilmu, pemahaman itu seperti tetesan air dari langit. Jadi, dan kita yang menerimanya adalah seperti permukaan danau. Jadi permukaan danau itu kalau sedang bergolak, dia tidak akan merasakan hujan deras sekalipun, karena dia sudah bergolak. Tapi permukaan danau yang tenang, setetes air pun sudah bisa membuat dia bergetar sedemikian rupa. Sebuah tempat majelis taklim atau ketemu sebuah guru itu membantu atmosfer agar hati kita menjadi lebih tenang seperti permukaan danau yang tenang. Tapi ketenangan yang sejati itu
kalau bisa dibangun sendiri dan tidak membutuhkan trigger dari luar. Kalau hati, kalau dalam bahasa terminologi agama, Islam misalnya, kalau kita sudah mutmainah, kita sudah tenang hatinya, permukaan danaunya, setiap saat adalah ilmu, nggak harus dari orang, bahkan belajar apa namanya, habil kobil, tidak ada yang ngajari, tidak ada manusia lain yang ngajari untuk mengubur orang mati. Dia belajar dari seekor burung untuk mengubur. Kalau kamu sudah punya perspektif bahwa belajar harus dari orang, ilmu-ilmu yang dari alam, dari Tuhan langsung kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau hatinya tenang, bisa ngambil semua ilmu, ilmu bisa datang dari mana aja. Dari burung mengubur temannya yang mati, bisa diambil habil kobil untuk mengubur saudaranya yang sudah dia bunuh dengan penuh penyesalan tersebut. Jadi ilmu bisa diambil dari mana aja, tidak harus dari manusia lain. Ilmu itu tidak masuk atau masuk, itu tidak tergantung pada informasinya, tapi pada kemampuan kita menangkapnya menurut saya. Itu dari sudut pandang sistem agama. Kalau dari sudut pandang sistem sains, ada penelitian yang mengatakan begini. Dalam 1 detik, itu informasi yang masuk pada kesadaran itu adalah 50 bit. Tapi yang masuk di bawah sadar adalah 11 juta bit. Jadi perbedaannya amat sangat jauh antara yang sadar dan tidak sadar. Jadi sebenarnya dalam perjalanan sehari-hari, kita mendapat informasi yang luar biasa banyak, tapi tidak kita sadari. Hanya ketenangan hati itu yang, ketenangan hati, itu konsepnya bisa lebar lagi. Tapi intinya sebuah permukaan danau yang tenang itu yang bisa membuat semua informasi jadi naik dalam kesadaran. Ini nyun saya mau ngomong, saya juga pernah kuliah, walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Saya memilih melebar. Saya mengambil beberapa mata pelajaran sekaligus, ambil beberapa fakultas sekaligus. Saya tidak memilih untuk naik vertikal spesialisasi, saya memilih generalisasi. Mending banyak agar mengetahui banyak bidang walaupun tidak dalam. Saya memilih jalan itu dengan sadar, dengan intensi. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita terkotak pada sebuah paradigma. Kalau hatinya kemudian tidak mau menerima dari semua sisi pandang. Dan itu menurut saya pelajaran yang lebih besar daripada ilmu-ilmu yang saya pelajari secara formal. Bahwa kemauan hati untuk tenang itu memungkinkan untuk bisa kita menerima informasi yang luar biasa banyak, jauh dari yang bisa kita ambil ketika hatinya bernafsu dan bergolak. Jadi menjawab itu tadi, gimana kalau bapak-bapak kita aja tidak mengajari? Tidak hanya bapak Anda yang bisa mengajari. Bahkan burung pun yang mengajari habil kobil. Banyak yang bisa kita ambil dari alam semesta. Banyak yang kita bisa ambil dari jagat raya. Bahkan saya percaya, kalau kita bisa mengambil 100% ilmunya, hidup 1 detik itu sudah cukup untuk bisa menemukan diri sendiri dan kembali kepada Tuhan dalam keadaan fitri. 1 detik aja hidup. Masalahnya adalah kita tidak mampu menangkap semua informasi dalam 1 detik tersebut, sehingga dibutuhkan waktu yang panjang. Bahkan pelajaran yang sama bisa diulang-ulang saking bebelnya kita. Ini pelajaran yang sama nggak diambil, kasih pelajaran yang sama lagi nggak diambil, ini sesuai malaikat rodok mangkel di kampleng. Dibisiin nggak nengok, diteriakin nggak nengok, dicolek nggak nengok, dikasih kecelakaan. Ya. Kenapa perlu? Ya karena manusia mengambil hikmah ketika keadaan buruk. Karena dia tidak mau mengambil ilmu ketika keadaan baik. Kalau keadaan baik, lupa mencari hikmahnya. Padahal kalau kita mau mencari hikmah pada semua kejadian, ilmu yang tersedia dari Tuhan itu tidak terbatas, banyaknya luar biasa. Masalahnya bukan pada ketersediaan ilmu, masalahnya pada kemampuan menyerap ilmu. Itu jawabannya. Iya. Aku dhisik kayak tabrakan lebih sadar. Bahwa ternyata otak itu punya kemampuan yang luar biasa, berpikir cepat. Jadi ini Mas Abrang, ini rodok cerita sidik ya Mas Abrang ya, dan juga Pak Asari, juga teman-teman yang lain. Jadi ketika kecelakaan itu, saya jarak berapa meter, saya sudah punya ambil keputusan.
bahwa saya harus nabrak. Kalau nggak nabrak, saya lebih celaka, pasti jatuh. Gitu. Terus tabrak iki ban burine ngono iku karena melintang dia merintang di jalan kendaraan itu saya nabrak. Ketika keputusan nabrak itu saya ambil, maka ketika mau jatuh itu melayang di udara, kan berarti pirang detik tok iku. Itu sudah terpatri dalam pikiran saya. Memori saya bekerja. Teknik jatuh yang bagus, yang baik supaya tidak luka itu apa? Aku kelingan zaman latihan pencak silat, tahu dilatih bahwa teknik jatuh yang baik dan aman tidak membuat tatu itu adalah rolling. Saya rolling. Bener, tak praktek jazz. Di atas ini, masih di udara ini. Oke, rolling. Cek, keputusan saya adalah rolling. Oke. Tapi kelingan yang dhuwur. Loh, aku ki nggawa tas. Tasku sini laptop. Iki urusan urip. Ora sida rolling. Saat itu langsung keputusan, aduh, kalau rolling bahaya. Hidup matiku di sini. Laptopku iki bahaya iki. Wes akhirnya rolling tapi miring. Karena untuk menyelamatkan ini. Benar. Teorinya benar, prakteknya benar. Saya enggak luka. Enggak ada tatu sama sekali. Makanya ketika orang-orang enggak percaya, ketika saya kecelakaan itu enggak percaya, enggak ada tatu. Tapi efeknya apa? Karena saya salah menjatuhkan keputusan untuk akhirnya jatuh miring itu tadi rolling miring, tulang belikat saya ini yang patah. Tapi dari proses kecelakaan itu aku belajar banyak. Oh ya, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang dikaruniakan kepada manusia, kemampuan kecepatan otak untuk bekerja. Hitungannya detik, enggak jam, enggak menit. Begitu cepat dia menyuplai kita memori-memori itu untuk membuat keputusan dalam langkah yang cepat. Cek. Oh, itu keren. Nah, bar gue kan aku disangkal putung kayak zaman gue. Pramari, keinfeksi, sampai tulangnya kelihatan ini patahannya, bolong gitu. Terus akhirnya masuk rumah sakit, akhirnya jadi dioperasi rumah sakit pakai pen. 10 hari saya di rumah sakit. Dan kebetulan ini bukan menyinggung masalah ras ya atau sara ya. Kebetulan saya dirawat itu di rumah sakit Katolik milik Yayasan Katolik itu. Setiap hari, kan kalau di rumah sakit Katolik ini kan ada salib gitu ya. Setiap hari saya memandang salib ini. Ini menarik, ini asik banget. Sampai aku gini, aku menyebut dia Yesus tetap gitu. Yesus, sampean ki pancen enak banget ya jadi sampean. Lebih ya, nyawang aku gembletak ini tok gitu, aku tulungi gitu. Nah, kesadaran itu aku nggak ada yang nungguin selama 10 hari itu karena istriku baru saja melahirkan, jadi masih bayi gitu kan. Terus jadi aku sendirian. Nah, 10 hari sendiri di rumah sakit dengan rasa repot dan macam-macam. Disitulah kemudian akhirnya banyak hal yang saya pelajari. Bukan dari pemikiran-pemikiran yang sudah tafsir-tafsir terhadap agama, tetapi saya mencoba mencari gitu loh. Saya mencoba mencari apa sih, kenapa sih kok bisa salib sampai gitu. Saya sampai bertanya-tanya di situ. Terus menemukan hakikat diri manusia. Oh, itu keren. Jadi benar bahwa kalau manusia sudah dicelakakan itu sebenarnya sudah dikampleng tenanan gitu. Tapi itu pelajaran etika moral yang luar biasa kecelakaan itu. Tapi ojo ngantilah ya panjenengan-panjenengan yang di rumah ataupun yang berada dimanapun jangan sampai mengalami kecelakaan berkali-kali. Itu namanya Anda ndablek gitu loh. Oh ya, sudah hadir di tengah kita ada Bu Penny. Wakil Rektor 3, monggo Ibu Penny untuk bisa bergabung dengan kita. Saya boleh sedikit aja?
Oh iya, monggo Mas Abrang. Ini ada respon yang menarik, yang sepertinya menarik jadi pelajaran empiris ini soalnya. Ini tadi ketika kita ngobrol saya baca ada komentar di YouTube juga. Ada dari Reza Alit Putra. Dia komentarnya adalah Jack of all trade, master of none. Katanya gitu. Itu kan ngeritik, oh kuwi iso kabeh ning ora master dari satu. Ini yang tadi saya kembali pada pentingnya rendah hati. Gini, Jack of all trade, master of none, itu benar. Tapi Anda pernah baca full frasenya enggak? Itu frase terpotong itu. Itu frase tidak lengkap itu. Full frasenya saya bacain. Full frasenya tidak hanya Jack of all trades is a master of none. Full frasenya gini, a Jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Itu frase fullnya. Jadi jangan belajar setengah-setengah. Ini kita sering dapat ilmu setengah-setengah, nggak menggali sendiri, nggak tahu frase fullnya, terus kemudian make untuk quote di Twitter karena pengen eksis, biasalah seperti itu. Tapi rekomendasi saya kepada mahasiswa, kepada orang yang pengen belajar mencari ilmu, bukan hanya mencari eksistensi, belajar sampai ke akarnya. Kadang-kadang yang kita tangkap tidak lengkap, tapi hanya impresi-impresi saja. Tadi itu kalimat tadi, Jack of all trade, master of none, itu sangat terkenal. Yang tidak terkenal adalah frase lengkapnya. Artinya kalau bahasa Indonesianya gini, master of all trade, Jack of all trade, master of none. Itu artinya bisa banyak hal tapi tidak master satupun. Itu dianggap buruk. Tapi frase lengkapnya mengatakan bahwa bisa semuanya tapi tidak master dari apapun. Itu seringkali lebih baik daripada menjadi master cuma dalam satu hal. Itu frase lengkapnya seperti itu. Jadi sering kita ngambil sepotong, tapi ora lengkap. Gitu loh. Ayo kita gali sampai ke akarnya. Sehingga yang keluar dari kita adalah yang otentik yang kita pelajari, bukan hanya copy paste. Karena kalau copy paste itu fotokopian kelima jadi burem biasanya. Atau nun. Oke. Karena sudah hadir di tengah-tengah kita ini Mas Abrang, ada Bu Beni, Wakil Rektor 3. Mungkin saya berikan kesempatan untuk Bu Beni menyampaikan beberapa hal barangkali. Monggo Ibu Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo guys, yang di sini, yang di sana. Halo Kucek dan teman-teman yang lain. Sedang online juga kan? Ya, terima kasih kami ucapkan pada Mas Gus Sabrang, Bro Mas Gus Sabrang gitu ya. Panggilan sekarang adalah Mas Bro dan Mbak Bro gitu ya. Jadi kita berusaha mengikuti aja Mas, berusaha mengikuti gaya anak milenial gitu ya. Saya juga kalau memanggil mereka di Google Classroom ya, pagi-pagi halo, hai guys ayo Olga gitu ya. Olga itu olahraga gitu. Olga. Boleh dong kalian kuliah sama saya tapi harus mandi dulu walaupun daring gitu ya. Masa dosennya wes mandi, wangi, ya di sana rebahan aja gitu ya. Rasanya kok gimana gitu ya perasaannya walaupun kita komunikasi lewat daring. Terima kasih Mas Gus Sabrang yang telah banyak memberikan wacana yang bagus untuk mahasiswa baru kita yang mau kuliah gitu ya. Dua hal yang saya petik tadi, saya mengikuti kegiatan ini bergerak Pak Ari, bergerak dari gedung C ke gedung D lalu ke gedung F. Jadi terus saya pasang ini tadi WA saya HP saya on terus. Satu, harus bertindak jujur gitu ya. Jujur pada diri sendiri dan orang lain. Itu kuncinya. Seperti yang kemarin disampaikan, ada mahasiswa, saya harus bagaimana nih Bu mau kuliah seperti ini gitu kan. Harus jujur, harus punya planning. Planningnya ya itu, target semester 2 IP-nya harus berapa, semester 3 IP-nya harus berapa, itu harus sudah dicanangkan dari sekarang. Kemudian tadi yang saya petik juga harus rendah hati.
Dan kami-kami ini yang dianggap pengganti orang tua saudara di kampus juga harus berani memberikan sesuatu yang apa tadi ya? Berani apa ngalah gitu. Berani ngalah ya. Oke, kita berani ngalah ya. Anda jangan takut bertanya. Yang sering terjadi di kuliah itu memang jarang bertanya. Padahal tanya itu tidak bayar, justru kalian tuh rugi kalau nggak pernah bertanya itu ya. Ini di sini pumping semua pasti harus bertanya itu di kelasnya masing-masing nanti kalau sudah mulai kegiatan daring ataupun nanti offline suatu ketika. Harus berani bertanya. Dan bagi kami menjadi sebuah introspeksi Pak ya, buat kita Pak Ari, Pak Ribut juga harus berani mengalah ya. Dan kalau memang kita salah, kita sampaikan kita salah. Kalau itu benar, kita sampaikan itu benar. Dan ini merupakan komunikasi yang harus dibangun dari awal. Bagi kalian yang baru masuk di universitas, seperti itu ya. Tidak seperti di SMA lagi nih nanti kuliahnya. Harus berani bertanya. Tidak akan pernah dimarahi. Kalau ada dosen yang marah, kamu bertanya, lapor saja ke kami. Selesai. Wong mahasiswa kan memang mau bertanya, cari ilmu ya. Jadi kalau ada yang ditanya yang nggak mau atau marah, ya berarti harus mengikuti lagi pelatihan dengan Mas Gus Sabrang tadi itu ya. Kemudian yang kedua, saya lihat tadi di live chatnya banyak sekali loh yang meminta sebuah lagu gitu pada Mas Gus Sabrang. Dan saya ingat satu lagu, tapi saya lupa judulnya. Mungkin Pak Ari bisa nih, judulnya apa nih? Kayaknya bukan itu, Ruang Rindu gitu ya. Oh, asik. Saya lupa syairnya, tapi melodinya begini. Kalau salah dibetulkan ya Mas Ari. La 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 gitu ya. La 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 la. Oh sisone ngono-ngono tok. Hobi saya memang menyanyi, di kamar mandi nyanyi, dimanapun menyanyi. Saya lupa, tapi yang nyanyi waktu itu saya dengar di radio bukan suaranya Mas ini, Mas Gus Sabrang, tapi yang nyanyi yang cewek, bintang sinetron. Oh siapa? Oh itu. Cewek yang nyanyi cewek waktu itu. Jadi mohon sebelum selesai Mas Sabrang bisa menyanyi satu bait saja tentang ruang rindu gitu ya. Karena kita kan merindukan ketemu semua nih ya, hanya di daring. Hah? Full satu album, Bu. Oh ya, kapan-kapan harus datang ke Pekalongan ya Mas. Oh, itu banyak yang mengagumi. Datang ke Pekalongan, moga-moga COVID sudah bisa hilang dan kita bisa bertatap muka bersama. Amin. Ayo Mas, satu lagu untuk kita semua di sini. Ya. Moga Mas Sabrang. Silakan mau nyanyi tenan orang. Salah dhewe dadi artis kok sampean kok. Sekalian penutupan berarti. Atau mungkin sebelum penutupan mungkin ada closing ya, nanti ya, apa gitu sambil dengan menyiapkan apa kira-kira yang mau dinyanyikan. Nah, monggo closing statement dulu ya barangkali ya dari Mas Sabrang. Monggo. Closing statement. Iyalah, nek bariku nyanyi ngono ki lho. Jadi apa closing statement-nya digawe nyanyi sisan ngono gitu. Monggo. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sia-siakan kesempatan ini. Tidak semua anak muda punya kesempatan untuk kuliah. Tidak semua anak muda punya kesempatan untuk belajar setinggi Anda semua. Ini posisi yang mungkin Anda tidak menyadari bahwa ini posisi privilege, posisi terhormat, posisi kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal, kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin, dan kesempatan untuk bisa bermanfaat sebanyak mungkin orang. Dan kalau tidak ada generasi yang mau memulai ini, kita akan terus-terusan dalam keadaan menyedihkan. Ayo, teman-teman milenial adalah generasi yang punya kesempatan luar biasa untuk merubah keadaan, ubah dirimu sejujur mungkin, dan jadilah orang yang bermanfaat sebanyak mungkin untuk sekitarnya. Ya, paling itu aja closing statement dari saya. Terus